Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan coba membahas build RC drifting untuk kelas pemula tapi siap untuk mengikuti kompetisi. Untuk lebih jelasnya silakan simak video ini sampai habis. Untuk yang pertama, kita bahas dulu untuk pemilihan kit RC Drift. Jadi untuk pemilihan kit RC Drift itu memang dikhususkan untuk kit yang benar-benar diciptakan untuk RC Drift RWD. Di sini saya memilih kit Yokomo YD2 Plus. Jadi ini bahannya yang pertama upper deck dan lower decknya sudah karbon. Memiliki ketebalan 2,5 mm yang diklaim lebih kuat, lebih ringan, dan lebih fleksibel. Tapi sisanya seperti upper arm, lower arm, bulkhead, shock tower semua masih plastik. Tapi jangan sedih karena Yokomo menyediakan part upgrades-nya dijual secara terpisah. Bahkan untuk versi yang lebih budgetnya lagi kita bisa gunakan itu dengan merek IEH Racing, itu lebih murah. Dan PNP langsung ke kit Yokomo YD2 Plus ini. Untuk gearbox, dia menggunakan gearbox tertutup, menggunakan 2 idle gear, dengan posisi motor ada di belakang tapi masih tetap di depan gearbox. Tapi kita juga bisa mengkonversinya ke belakang, pindah motornya ke belakang dengan membeli motor kit conversion. Tapi di sini saya sudah modifikasi sedikit mengenai posisi motornya. Posisi motornya di sini saya pindahkan ke atas ya, seperti ini. Kita coak sedikit gearboxnya agar motor bisa terpasang sempurna di atas seperti ini. Lalu setelah itu baterai kita pindahkan lagi ke belakang, jadi baterai kita mundurkan agar distribusi beratnya kita alihkan semua ke belakang. Lalu untuk panjang total kit ini itu di 425 mm dengan wheelbase itu di 256 mm. Untuk kit ini harga barunya itu di marketplace saya masih lihat ada yang jual baru itu sekitar 4.500-an. Tapi kalau misalnya memang budget belum cukup, masih banyak juga yang kit Yokomo YD2 plastik yang YD2S itu harga barunya itu sekitar 2,9 jutaan. Jika ingin lebih budget lagi, tapi di sini saya sebenarnya lebih menyarankan Yokomo, tapi jika ada budgetnya hanya 1.500.000, itu bisa menggunakan kit dari keluaran Tri Racing, yaitu Sakura D5. Itu lumayan kompatibel juga. Untuk shock di sini juga saya sudah ganti. Ini saya lupa shock menggunakan bekas shock saya yang lama, entah itu MST atau TRF, saya lupa. Lalu di sini untuk olinya saya isikan depan itu di oli 100 dan belakang itu di oli 200. Untuk gear pinion saya pasang di 21T, lalu spur gearnya itu di 83T. Sudah tidak perlu diragukan lagi untuk Yokomo YD2 ini karena banyak RC Pro Drifter juga menggunakan Yokomo YD2 ini, baik itu yang YD2S atau YD2 Basic atau bahkan YD2SX yang lebih mahal lagi. Untuk komponen yang kedua, di sini saya menggunakan ESC Sky RC Toro TS160A. ESC ini merupakan ESC brushless sensored dengan bahan case aluminium. ESC ini support di baterai LiPo 2S dan 3S. Untuk berat ESC ini di 45 gram dengan panjang 35 mm dan lebar 30 mm. Dalam packagingnya sudah include kipas atau fan dan juga kabel AWG untuk menghubungkan ESC ke motor. ESC ini sudah built-in kapasitor, tapi kita juga bisa menambahkan eksternal kapasitor yang kita bisa beli secara terpisah. Untuk ESC ini memiliki constant burst di 160A, itu kencang banget. Dia memiliki turbo dari mulai 0 sampai dengan 64 degree.
Dia juga memiliki variasi drag brake, initial brake, throttle control, punch rates, pokoknya semua bisa diatur menggunakan program card atau modul Bluetooth dan juga modul Wi-Fi. Di sini saya menggunakan modul Wi-Fi, tinggal langsung saja hubungkan antara modul Wi-Fi, colok langsung ke ESC, lalu nyalakan Wi-Fi-nya, lalu sambungkan ke handphone kita dan kita bisa langsung koneksikan menggunakan aplikasi yang sebelumnya sudah kita download di handphone atau smartphone kita. Jadi menurut saya untuk ESC Sky RC Toro TS160A ini sudah lumayan capable untuk mengikuti ajang kompetisi RC Drift. Karena menurut saya settingannya sudah sangat lengkap. Untuk harga ESC ini ketika saya beli itu di harga Rp1.650.000. Lalu untuk modulnya, modul Wi-Fi itu dibeli secara terpisah. Untuk harganya di angka Rp350.000. Jadi kalau dijumlah antara ESC dan juga modulnya Wi-Fi itu kurang lebih di harga Rp2 juta. Lanjut ke komponen yang ketiga untuk motor. Di sini saya memilih motor Sky RC Ares yang memiliki ukuran motor 540. Untuk ukuran T-nya itu di 10,5 T. Untuk ukuran KV-nya itu di 3600. Dia memiliki dual sensor, unik sekali. Lalu untuk rotornya bisa diganti. Lalu Sky RC ini mengklaim dia memiliki motor yang powerful karena berbahan magnet sinteret neodymium. Lalu di sini juga saya menambahkan fan motor agar si motor Sky RC ini tidak terlalu panas. Untuk motor Sky RC ini terbilang cukup murah jika dibandingkan kompetitor lain. Motor Sky RC ini memiliki harga di bawah Rp1 juta yaitu hanya Rp800.000 dan juga ditambahkan fan. Saya beli yang tidak begitu mahal, itu sudah berikut dudukannya, itu seharga Rp130.000. Lanjut ke komponen berikutnya, komponen keempat, ini lumayan penting juga untuk RC Drift RWD, yaitu servo. Saya di sini memilih servo Yokomo SP02D V2. Servo ini memang diciptakan khusus untuk Drift RWD. Ya, jadi kalau misalnya kita sambungkan ke gyro, untuk servo ini normal, maksudnya tidak ada shaking atau tidak ada godek. Karena sebelumnya saya menggunakan servo yang bukan khusus untuk drift RWD, itu saat kita kontrol steering atau bahkan full lock dia agak goyang atau godek. Servo ini merupakan servo programmable yang bisa diprogram khusus langsung menggunakan program cardnya yang dijual terpisah. Servo ini merupakan servo digital coreless. Oke, bahan servo ini menggunakan gear metal, lalu bahan case-nya menggunakan aluminium, ini yang tengah, lalu yang depan dan belakang ini masih berbahan plastik. Untuk speednya sendiri ya tertulis di websitenya di 0,093 detik 60 derajat di 6 volt. Untuk torsinya itu di 12 kg. Lalu beratnya sekitar 48 gram. Ini merupakan servo half size ya, jadi nggak full, lumayan kecil gitu. Lalu untuk gerakannya yang saya rasakan sangat lembut sekali, lembut. Lalu untuk harga, ini juga merupakan servo yang capable untuk kompetisi drift dengan harga yang sangat murah. Harga servo ini hanya di marketplace itu di harga 1 juta sampai dengan 1.100.000 rupiah. Untuk komponen yang berikutnya tidak kalah penting juga, yaitu gyro. Untuk gyro, di sini saya memilih Yokomo Racing Performer RPG 302 yang V3. Sebetulnya pada saat saya membeli yang V3 ini, yang V4 sudah ada. Tapi dengan alasan budget, saya lebih memilih yang V3. Toh untuk performance-nya juga tidak kalah dengan yang V4. Untuk bahannya, aluminium. Untuk responnya juga menurut saya sangat baik. Dengan harga 700 ribuan. Tapi sepertinya gyro ini sudah
tidak ada atau jarang yang jual. Jadi menurut saya nanti jika ingin membangun RC drifting lebih baik membeli yang V4 saja. Harganya kisaran 950.000. Lanjut lagi ke komponen berikutnya. Ini yang sangat terpenting dari RC drift, yaitu remote. Untuk remote di sini saya menggunakan remote Sanwa MT44. Remote Sanwa MT44 ini berbahan plastik solid. Dia memiliki high resolution display dengan layar yang lumayan besar. Dia memiliki 4 channel dan juga sudah include dengan RX482 Sanwa. Remote ini sudah terkenal responnya sangat bagus dan cepat, dan juga settingannya sudah sangat lengkap untuk throttle maupun steering ataupun gyro. Remote ini menggunakan baterai AAA 3 buah. Tapi yang saya rasakan jika menggunakan baterai AAA itu sangat cepat habis. Jadi kita direkomendasikan untuk membeli baterai remote LiPo 1S yang dijual terpisah. Untuk harga remote ini di marketplace ketika saya beli itu kisaran harga Rp3.500.000. Untuk baterainya senilai Rp330.000. Lanjut ke komponen berikutnya, yaitu baterai. Untuk baterai di sini saya memilih fan baterai LiPo 2S dengan 5000 mAh dengan 100C. Baterai ini memiliki hard case plastik dengan short pack yang langsung plug and play di kit YD2 Plus saya. Untuk durasi main, jika saya setting turbo di 35 degree itu kurang lebih 2 jam. Punch-nya sangat galak dengan harga Rp750.000 pada saat saya membeli. Lanjut lagi, jika ada baterai pasti ada charger. Di sini saya menggunakan LiPo charger Hobbyfly yang V2. Ini charger lumayan murah dengan memiliki berbagai fitur yang sudah cukup lengkap. Dia memiliki hard case aluminium dan sudah built-in power supply di dalamnya. Jadi kita tidak perlu lagi membeli power supply tambahan. Untuk LiPo charger ini support dari 1 sampai dengan 6S. Pada saat saya membeli, harganya kisaran 400 atau 500 ribuan saja. Lanjut ke bagian berikutnya, yaitu bagian estetika untuk bagian bodi mobil. Untuk bodi mobil ini balik lagi ke selera masing-masing. Tapi kalau saya di sini menggunakan bodi Nissan GT-R R35. Untuk bahannya polikarbonat Lexan. Lalu di sini saya menggunakan cat Tamiya. Untuk catnya berkode PS18 berwarna metallic purple. Dan juga di sini saya menambahkan aksesoris berupa wing, spion, dan wiper agar terlihat lebih realistis. Untuk bahan polikarbonatnya pada saat saya membeli ini kisaran harga 200-300 ribuan saja. Tapi jika ingin memiliki bodi yang lebih bagus bisa membeli bodi Yokomo, ABC Hobby itu sesuai dari selera masing-masing. Untuk catnya saya beli 1 kaleng seharga 90 ribuan. Lalu untuk aksesorisnya semua saya beli seharga 80 ribuan saja. Lanjut ke komponen berikutnya, yaitu velg dan ban. Untuk velg silakan sesuaikan dengan budget dan juga selera yang Anda inginkan. Di sini saya hanya menggunakan velg seharga 150 ribuan saja. Untuk ban silakan sesuaikan dengan kondisi surface yang akan dimainkan. Tapi biasanya untuk kompetisi saat ini sudah menggunakan bahan keramik. Untuk ban direkomendasikan untuk yang betul-betul diciptakan untuk surface keramik. Contohnya Yokomo DRC atau ban DS Racing. Untuk harganya kisaran 165.000 sampai dengan 200.000 rupiah. Di sini saya menggunakan ban Dominic sesuai dengan surface yang sering saya mainkan di rumah. Untuk harganya ban Dominic ini kisaran 175.000 rupiah.
Dia berbahan plastik dan juga rubber. Lanjut ke komponen berikutnya, yaitu barang pelengkap. Barang pelengkap ini berupa kunci-kunci untuk bongkar pasang RC kita dan juga tas RC untuk membawa RC kita kemanapun kita pergi. Untuk kunci-kunci tidak terlalu mahal, di sini saya investasikan hanya 300.000 saja. Untuk tas di sini juga saya tidak membeli karena saya sudah milik tas RC. Ini saya beli di tahun 2014 seharga 250 ribuan saja. Tapi jika Anda ingin membeli tas RC, silakan sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Anda. Mungkin itu saja gambaran dari saya mengenai komponen-komponen untuk RC drifting dengan budget yang lumayan minim tapi siap untuk mengikuti kompetisi. Barang tadi silakan menjadi pertimbangan untuk Anda yang siap untuk membangun RC drifting. Video ini saya buat hanya untuk sharing pengalaman saya sebagai newbie untuk membangun RC drifting. Jika ada salah saya mohon maaf. Jika ingin menambahkan silakan komen di kolom komentar. Mungkin hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.